Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas video-video yang lagi viral hari ini teman-teman ya. Sudah saya rangkum untuk memberikan kita semua tambahan informasi, membuka ruang diskusi untuk kita bahas bersama-sama. Dan semoga ini bisa mencerahkan kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, saya mau menyampaikan pengumuman kepada teman-teman semua bahwa tanggal 4 April kita akan merayakan hari ulang tahun YouTuber Nusantara di Solo bersama Pak Jokowi. Dan kemungkinan besar Pak Jokowi akan pidato di sana. Ya, saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Untuk biaya saya dari Manado ke Solo belum mencukupi, akan tetapi saya percaya Tuhan saya akan menyediakan. Amin. Kita akan segera bahas video yang pertama. Ya, kalau karena adanya kebenaran kami bisa menerima, tapi ini kan dinamisnya karena ada ancaman laporan terhadap ijazah S2 S3 yang bermasalah. Dan saya mau tegaskan memang yang ditugaskan untuk mengiming-imingi RJ dan membawa ke Solo bertemu Jokowi bukanlah Bung Yakub atau kuasa hukum, tetapi sebelah relawan. Misalnya Egy Sujana itu sebelum sampai ke Solo mendatangi Jokowi itu kan didatangi Darmizan, didatangi oleh relawan Jokowi, Rejo, ada Rahmat. Dan itu videonya juga beredar, baru kemudian datang ke Solo. Artinya memang ada tugas yang berbeda. Itu tugas-tugas seperti nggak mungkin lah diberikan kepada Bung Yakub Hasibuan, karena memang tugas Bung Yakub hanya dibatasi pada persoalan hukum dengan kasusnya. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan politik, intrik, pecah belah, adu domba, tentu tidak akan panggung mungkin lagi si diberikan Kosinudin ya kepada teman-teman ya. kuasa hukum, karena tugasnya berbeda. Tentunya pertama saya tegaskan di sini bahwa kami selaku kuasa hukum resmi dari Pak Jokowi dan juga orang-orang yang mungkin mendapat arahan langsung dari Pak Jokowi itu tidak pernah memujuk siapapun untuk melakukan RJ. Yes. Kenapa? Karena mungkin ada satu hal yang tadi saya perhatikan, saya dan Bang Ahmad Kozinudin ini setujui bersama, yaitu kita mau kasus ini berlanjut sampai persidangan. Nah itu mungkin satu-satunya hal yang dapat kita setujui bersama. Namun sampai sekarang dari Pak Jokowi pun dan kami tetap sepakat juga bahwa kami ingin ini sampai ke persidangan agar kasus ini dapat sampai adanya putusan pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk klien kami. Sehingga kembali lagi RJ itu di mana-mana itu kan inisiatifnya itu pasti tentunya dari tersangka, Betul. dari pihak terlapor, yang mana biasanya korban yang nanti akan didatangi, ditanya apakah boleh, apakah bisa dilakukan RJ dan sebagainya. Ini terbukti oleh pihak-pihak yang sedang mengajukan RJ ini pun, mereka lah yang mendatangi Pak Jokowi. Jadi inisiatifnya ini tentunya berasal dari mereka, sehingga Pak Jokowi menjadi pihak yang pasif. Namun karena kebesaran hati Pak Jokowi menerima untuk dua tersangka sebelumnya. Dan yang ini kami juga masih menunggu tindak lanjut dari Polda Metro. Jadi kalau kami melihat memang kita juga sangat menunggu Mbak Naila untuk ini lanjut persidangan. Dinamisnya kalau karena adanya kebenaran kami bisa menerima, tapi ini kan dinamisnya karena ada ya teman-teman ya, seperti biasa. Bukan Ahmad Kosinudin namanya kalau tidak membangun asumsi-asumsi yang liar. Ya, mereka membangun asumsi ini, opini di tengah-tengah masyarakat mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang menghendaki agar supaya ini restoratif justice. Ya, masa mereka yang tersangka, Pak Jokowi yang mau membebaskan mereka? Aneh juga kan teman-teman. Tapi itu sudah penjelasan yang sangat detail dari Bang Yakub Hasibuan tentang isu-isu yang berkembang yang disebarkan oleh kubu mereka. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ada nggak TV nasional yang berani mengundang kami? Biar kami buka semua apa yang terjadi dengan Rismon. Ini dia. Saya kecewa sekali loh. Tapi kalau sempat ada surat kematian itu yang ditangkap istrinya. Karena istrinya mengatakan bikin pernyataan. Bahaya loh. Ya juga ya Pak Janes ya. Iyalah. Misalnya gini nih. Surat pernyataan. Ada surat kematian atas nama Pak Janes. Ya. Atas nama yang lain kayak atas nama. Ya. Ada. Jokowi dulu bilang. Oke, ada surat kematian atas. Ngeri banget Michael Sinaga ini memberikan analogi ya. Ya, misalnya surat kematian atas nama Pak Janes. Ya. Mungkin Pak Janes berpikir, waduh, ngeri kali ini kalau beneran terjadi gimana? Aduh. Sama Jokowi. Iya. Jokowi Yono gitu ya. Iya. Nah,
Masa si Joko Wiono sendiri yang lapor? Masa orang mati yang lapor? Istrinya. Bahwa saya istri Rismon telah meninggal suami saya, seperti itu. Iya. Harus ada pernyataan itu baru oke. Kemarin waktu Nggak mungkin orang dia. tua saya, ya saya yang bikin pernyataan Iya. bahwa anaknya kan Iya. tinggal anak. Waktu bapak meninggal, yang bikin pernyataan meninggal kan istrinya, Ibu mama. saya. Iya itu. Oh. Jadi nggak mungkin Pocong ini bikin surat pernyataannya Nggak sendiri. Ini ya. Berarti Hati-hati. berarti istrinya yang bisa kena ya? Kalau kalian berjuang jangan ada kesalahan di dunia ini. Ya, Bahaya. lah. Dengan setitik apapun kesalahanmu pasti ketahuan. Kalau Jokowi bukan setitik lagi, sebelah kau gede kesalahannya, Iya. habis dia Jokowi. Yes. Di sini kita belajar bahwa Jokowi adalah jagonya pecah belah. Ya sekarang gini, kalau kita masih bisa dibeli, Ya. ya siapapun bisa pecah belah. Ya. Iya. Emang dia Nah gini teman-teman ya, secara tidak langsung kubu mereka mulai mendukung surat kematian dari Rismon Sianipar ini diusut. Ya, teman-teman perlu ketahui bahwa Bang Bill, Bang Joshua, sama Bang Roni Teguh sudah sampai di Jepang mungkin hari ini. Mereka akan pergi ke Yamaguchi untuk mengambil semua dokumen-dokumen analog, bukti-bukti yang kuat yang dari Yamaguchi, teman-teman. Ya, tahun lalu kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya juga mewakili YouTuber Nusantara akan pergi ke Jepang bersama dengan Bang Joshua Sinambela. Itu saya sampaikan. Akan tetapi kenapa saya tidak ikut, teman-teman? Itu bukan saya yang membuat program perjalanannya atau pengutusan ke sana. Akan tetapi dari Bang Joshua lah dan tim yang menentukan siapa-siapa akan ke sana. Awalnya di tahun lalu kami itu sekitar 5 orang yang disetujui yang sudah masuk daftar untuk ke sana. Akan tetapi hari ini ketika mau ke sana itu biaya perjalanan ongkos ke sana itu berlipat kali, 2 kali lipat bahkan. Karena mungkin ada perang atau di sana ada musim libur, saya nggak tahu, teman-teman. Akan tetapi itu sudah mewakili Bang Bill yang menjadi pelapor, akhirnya dipercayakan untuk ke sana. Joshua Sinambela dan Pak Roni Teguh yang sebagai saksi dari laporan Bang Bill. Ya, jadi Bang Bill sekaligus yang melaporkan Rismon Sianipar sekaligus mewakili YouTuber Nusantara dan juga Roni Teguh. Ya, dan kami tereliminasi untuk ke sana. Ada saya mungkin dan ada teman yang satunya tidak jadi ke sana, teman-teman. Tapi it's okay karena tujuannya sama dan perjuangannya sama. Ya, kita terus untuk berjuang mengungkapkan kebenaran seterang benderangnya, teman-teman. Dan Joshua Sinambela, Bang Bill dan Roni Teguh sudah dalam perjalanan menuju Yamaguchi, teman-teman. Kita akan tunggu hasilnya, kita akan update. Tapi yang menjadi lucu di sini, yang menjadi seru, tiba-tiba kubu Roy Suryo dan Rismon membahas soal kemungkinan istrinya yang membuat surat kematian dari Rismon Sianipar. Saya itu langsung berpikir seperti ini, teman-teman ya. Ini hanya pikiran, asumsi dan keyakinan, bukan sesuatu fakta yang terjadi. Ya, mungkin saja. Ya, kenapa Rismon sampai berubah pikiran? Ya, karena dia takut istrinya akan sampai terbawa-bawa, terserat atau terseret dalam kasus hukum tentang akta kematian Rismon Sianipar jika itu terbukti benar. Mungkin saja Rismon tidak peduli kalau dirinya mau mati, tidak peduli kalau dirinya mau dipenjara. Makanya dia sempat beberapa kali mengatakan bahwa saya mati sekalipun, nyawa sekalipun akan saya pertaruhkan untuk terus bersikukuh dengan keyakinannya. Dia pun mengatakan bahwa lebih baik mati daripada minta maaf kepada Pak Jokowi. Tapi kenapa tiba-tiba dia berubah? Mungkin karena dia tahu, ini mungkin saja ya, bahwa bisa saja istrinya terseret dalam proses hukum, kasus hukum yang dilaporkan Bang Bill atas dirinya. Dugaan ijazah palsu dan mungkin akan melebar sampai ke bukti atau surat kematian dari Rismon di Yamaguchi. Seperti yang dia katakan oleh Janes, teman-teman. Gak mungkin Rismon yang membuat surat kematian. Mungkin saja katanya istrinya yang membuat.
Nah, apakah karena itu? Karena Rismon sayang, cinta, dan peduli dengan istrinya, Rismon akhirnya berubah haluan? Itu menjadi pertanyaan dan diskusi kita di hari ini, teman-teman. Wow. Itu ngeri sih, teman-teman, kalau benar-benar terjadi. Dan secara tidak langsung, kubu Roy Suryo mulai membuka tabir perlahan demi perlahan, teman-teman. Gak tahu itu adalah perkiraan atau keyakinan mereka, atau mereka sudah tahu sejak awal, saya nggak tahu. Tapi itu menjadi pembahasan mereka. Mereka sudah bahas dan sampaikan itu di ruang publik, seolah-olah mereka sudah mulai menyetujui atau mereka sudah mulai menyerang isu tentang surat kematian dari Rismon Jennifer. Ini menjadi pertanyaan kita. Saya pun jadi bertanya-tanya, apakah karena itu? Karena Rismon sayang, ingat, dan takut istrinya terseret dalam kasus hukum atau proses hukum tentang surat kematiannya? Itu menjadi pertanyaan kita, teman-teman, ya. Gimana? Menurut kalian, apakah itu bisa saja terjadi atau gimana, teman-teman? Karena apa yang mereka sampaikan itu juga masuk akal. Tidak mungkin kan Rismon buat surat kematiannya sendiri. Pasti yang tanda tangan itu adalah orang terdekatnya. Tabir mulai terbuka. Makanya teman-teman yang mungkin hari ini marah dengan Rismon Jennifer yang kemungkinan besar akan mendapatkan restoratif justice dari Pak Jokowi dan lepas dari status tersangka, gak perlu kalah kalian marah berlama-lama. Karena sebenarnya sesuatu yang lebih besar menanti Rismon. Kebenaran akan terungkap dan mungkin akan lebih parah dari laporan Pak Jokowi. Ya, karena Rismon bukan lagi diserang dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Mungkin saja dia akan diserang dari kubu circle-nya yang lama. Dan saat ini dia masih ada dalam proses pelaporan YouTuber Nusantara, Bang Bill Offside. Dan saksinya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, Joshua Sinambela dan Roni Teguh. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Mom pamit. See you on the next video and God bless you. Bye guys.